Surga Teristimewa. Surga Teristimewa. Itu yang bikin lagu Caca, Mas Penot. Penot. Memayu hayu neng bawono sangkan paraneng tumati kemari paloh Cinawi. Gitu. Nek arep tepuk tangan ya santai wae lho, ora apa lho. Selamat datang kembali di Rubik Ruang Bicara. Ruang Bicara, kita ngomongin bicara banyak hal dan berbagai macam ceritanya. Kalau kemarin kita sudah ketemu sama banyak orang juga, sekarang kita ketemu lagi sama banyak orang karena kita sekarang punya tamu 2. Dan ini kita punya musisi. Hey. Mas, TV-nya dong berapa, Mas? TV-nya dong berapa? Berapa? Oke, siap. Kali kita sama musisi, ada 2 orang musisi di sini, ada Mas Penot sama Mbak Caca. Halo. Halo Mas Indi. Halo Mas Penot, Mbak Caca. Itu kolak balik aku. Mas Caca, Mbak Penot. Padahal kita beda dan beda banget usutnya. Mas Penot. Dalam. Nama asli Mas Penot. Nama asli Burhan Irdawanto. Burhan Irdawanto. Cuman dari kecil udah dipanggil Penot sih. Jadi Penot aja. Orang-orang juga tahunya Penot. Bahasa Kulon Progo itu Mas Penot. Iya kayaknya. Oh, ora sih, enggak. Bukan. Itu nama kucing dulu kata omku tuh. Omku yang ngasih nama tuh. Kucingnya. Ya, kucingnya om tuh Penot, terus dia juga kucingnya hilang Pak ya, terus dia mungkin kangen sama kucingnya toh. Iya, Terus manggil aku Penot gitu. Mirip soalnya. Kecil. Masa kono kucing betul kok ngene iki lah ya. Kucing garong loh. Ya, betul. Kucing garong. Tak pikir terus dulu berbagi whiskas apa kan mungkin ya. Urung tren nek tak tahu semono. Urung ya. Gereh ta tutup. Gereh. Kok kucing ngono barengan ya. Ijine ditulang kok kucingnya pas iki ya bilang go Mas Penot dan akhirnya. Oke, nah ini Mbak Caca. Nama aslinya? Nama aslinya panjang. Oke. Panjang. Udah Mbak panjang kan? Namanya Scholastica Berti Anstaka Formaila. Anstaka Formaila. Panjang tenan iki ya. Nek uan kae ra cukup kaya kolome kan. Kolom nama. Ngisi SMPTN itu pakai kan kayak. Iya bener. Iya kan ngono Iya. kayak. Enggak cukup. Cuma bisa Scholastica Berti terus AF gitu. Iya kan ngono kan. Aku memahami loh ini kesulitan. Kadang malah cuma Scholastica BAF gitu. Untung ada asas-asas kayak gitu ya. Apa? Ada asas apa jenis anemo? Apa Scholastica? Apa anemo? Anstaka. Ah iya itu. Untung ada anstakanya loh. Coba kalau nggak ada anstakanya. Kenapa? Scholastica 2 huruf belakangnya Berti B sama BF. iya itu. Menarik itu dari Scholastica, B. Berti, Anastasia. Ada lah, ngono lah pokoknya lah ya. Ya. Ngono kuwi pokoknya. Makane ruwet malahan. Cen rada radong. Heeh. Aku ki ngono kok tenan. Nah, Mas Penot itu emang dari kecil kasih nama Penot. Dari kecil juga Dari kecil saya dari mungkin masih balita ya. udah diundang itu, memang Iya. gitu. Oh, berarti SD pun udah panggilan kesayangan teman-teman udah Penot gitu ya? Iya. Dari TK malah udah dipanggil itu. SMP pasti beda panggilannya. Sama, Masih sama? tetap sama. Biasanya SMP ki undang-undangannya undang-undang bapak loh. Oh, Bapak itu loh. tetap. Tetap ada ya. Oh, tetap cecenan itu tetap lah. Nama bapak pasti kepake ya? Pasti kepak. Pasti diundang karena Pasti nggak diundang, cecenan itu ya. Oh, malah. Tapi main musik udah sejak kecil juga, Mas? Aku belajar alat musik itu dari masuk SMP itu kelas 6 SD mau masuk SMP. Alat musik pertama kali adalah? Gitar. Oh, oke. Yang 6 senar apa? Langsung 7 aku pokoknya. Wah, itu langsung balawan ya. Langsung balawan. Gitu. Edan. Enggak, dulu kan pertama tetap ya gara-gara Om juga sukanya kan musik-musik rock ya zaman dulu kan. Ono Led Zeppelin, ada GNR, ada Lawas ya? Metallica itu dah. 90-an itu, Mas. Iya, aku tertarik sama Slash-nya waktu itu. Lihat Slash kok kayak gitar hero banget tuh loh. Gitar hero banget. Iya tah. Gondrong, jaket kulit, topi dhuwur. Wah, kayaknya iki sangar. Iya. Ya udah dari situ aku tertarik, wah pengen belajar gitar. Terus tadi nonton Slash di mana, Mas? Dulu kan masih udah ada
VCD tuh Mas zaman-zaman itu. Oke, iya. Kan nggak ada internet tapi ya, belum ada internet Belum ya? ada internet. Tapi udah ada VCD. Terus dibacakan kan udah ada itu di tahun segitu udah banyak. Konsumen mesti dibacakan berarti ya dulu ya? Iya. Tapi kan denger dulu sebenarnya lebih tertarik pas denger lagunya tuh. Oh, musik-musik gitu ya? Musik-musiknya wah ini kayaknya ini cocok nih. Dari awal seneng rock? Dari awal udah seneng rock. Kalian kan Mas dulu pertama kali pegang gitar gitu kan? Lagu pertama ki apa ya? Tetap Ibu Kita Kartini Mas? Bukan, aku ini yang chordnya cuma 2, aku masih ingat banget. Apa? Indung, indung, kepala indung itu. Hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Dah itu cuma chordnya cuma 2. G sama C sama C sama G itu. Pertama kali itu? Pertama kali itu. Terus digawe rock? Enggak? Enggak, belum bisa teman. Wes didep ngono kan ora ya. Dulu kalau chord F itu kan balok gini kan. Gerak itu nggak bunyi Mas. Pokoknya menghindari lagu yang chordnya ada F-nya. Nek G ya ora sing model gini ya G biasa. Ini biasa gini. F-nya gerak itu nggak bunyi. Sama B. B itu susah itu ya. Oh ya, tapi kudu ngene iki ya bener ya. Berarti wis sejak kecil wis nyekel alat musik wis sinau Mas ya. Iya, itu dari situ. Gara-gara ada KKN juga sih sebenarnya. Yang di desa penari kan dulu baru akhir-akhir ini. Oh iya. KKN apa nih Mas? Desa aku kalau penyanyi desa aku. Enggak, kebetulan kan Simbah itu kan ya jejer ya rumahnya Bapak. Itu jejer sama rumah Simbah. Simbah kebetulan kan kepala dusun ya. Ya. Kepala dusun biasanya kalau ada KKN di kampung itu kan pada datang Iya, nginepnya di Pak Duko. Oh gitu. Kalau KKN itu nginepnya di Pak Duko itu ada berapa bulan ya KKN itu ya? 2 bulan apa ya? 2 bulan ya rata-rata 2 bulan. 2 bulan. Nah, tiap malam tuh pada gitaran, pada ini. Wah, pengen bisa nih aku kayak gitu loh. Wah, aku tetep pengen ini. Kayaknya luas tuh loh kalau orang bisa main gitar, nongkrong di mana, mau di angkringan, mau di cakruk itu luas aja bisa main gitar itu. Karena bahasa musik itu katanya universal gitu Mas ya. Oke. Oh ya, menarik. Sampai sekarang masih gitar Mas? Masih, Mas. Yang lainnya juga main Mas? Yang lain bisa sih, cuman nggak semendalami gitar. Wah, aku tuh mau gue gitar ya, gue gitar asik ya Mas ya. Mas, wah, aduh anak gitar ya. Nganggo payung Mas, main gitar. Sapu katanya kan. Sapu ya Mas. Dreng. Kalau ngomongin gitar itu apa karo nyanyi Mas temen? Kalau di bandku sekarang sama backing vokal sih, kadang nyanyi juga. Kenapa nggak jadi frontman Mas? Enggak Mas, suaraku ambiar. Oke, sip, oke. Nggak percaya diri kok Mas. Nuhun sewu loh. Memahami ya potensi yang ada di dalam dirinya. Aku sadar diri Mas. Antara wis kayak lagu wae karo Gitar wae. backing vokal wae, gitar wae gitu ya. Merendah ya. Aku mikirin ngono kuwi ya, Mbak. Karena kalian udah lama untuk bekerja sama. Mas Penot sama Mbak Caca. Berapa tahun ya? Berapa ya? 2016 apa ya? Iya, udah. Pertama kenal tuh. Pertama kenal sama Caca tahun-tahun segitu. 2016 itu ya? 2016, 2017. Pernah cinlok? Oh, enggak, malah pertanyaannya kan kono. Enggak sih. KKN, kalau KKN tadi itu loh. KKN nemu enggak KKN? Oh, kalau KKN itu emang ajang cinlok. Iya kan, biasanya gitu, tuh iya. Oh, toh. Nah, itu KKN itu loh maksudku. KKN. Pikirannya sama kayak pikiran dulu kalian. Mbak Caca, berarti udah 6 tahun ketemu sama Mas Pinot ini kan. Ya ngerti nih Mas Pinot ajane berbakat vokalnya ya aslinya remuk-remuk seremuk itu kan. Enggak. Enggak, dia bikin lagu tentang pariwisata di Kulon Progo juga. Dia bikin sendiri, dia rekaman sendiri, pakai suaranya sendiri. Dirungokke dhewe. Enggak kalau itu. Selalu masih diputar sampai sekarang. Itu tahun berapa ya, Mas? 2014 apa ya, sekitar 2013 2014. Sampai sekarang kalau misalkan ada acara-acara kepemerintahan gitu pasti di play. Tapi diputar rekamannya. Iya. Berarti APM yang 2014 tok mungkin gue Mas, pas kuwi vokalmu Mas. Oh iya. Bar gue 2015 mungkin wis drop meneh Mas. Tur karang wis ono fitur anu to Mas. Autotune. Jadi aku wani ngono lho. Nek tahun-tahun sebelumnya rung ono fitur ku dadi aku ora wani. Antara pengen tahu lebih dalam karo ngece lah Mas Sani Mas. Sorry ya Mas, aku nek lewat Kulon Progo tulung di Ngapura. Dicegat malah repot. Belum dibegal. Dibegal. Ora Mas, tak cegan tak jak Mbak Mi karo Mam Growol ya. Wah, aku gelem aku Mas Pian. Growol menarik. Lumayan sih. Growol. Baik Mbak Caca,
sudah nyanyi mayormu berarti nyanyi ya? Iya, nyanyi. Kapan Mbak? Dari kecil. Segini? Dari Awas ya pertanyaan segini gitu. Padahal kameranya ning nggon mulur nanti ra ketok lho. Dari kecil, kalau mama cerita tuh dari sebelum bisa ngomong, sebelum bisa jalan, itu kan dulu sering ada kampanye kan. Ya. Kalau mau pilihan itu loh. Ada Pilihan pemilu ya. Itu kan ada kampanye lewat depan rumah. Itu katanya udah ikut-ikutan gitu loh. Oke. Jadi udah tahu tempo kayak gitu. Nada mulai dari situ. Nah, ternyata TK ikut lomba-lomba nyanyi. Sampai SD masih, SMP masih. Nah, SMA nih yang nggak pernah ikut lomba dulu. Tapi ikut lomba itu dalam rangka menang atau ya seneng melu lomba gitu? Oh, menang dong. Serius? Juara 1, 2, 3 besar gitu selalu? Iya. Di lomba-lomba itu? Oh ya? Iya. Wow, berbakat ya ternyata ya? Dikit. SMA kenapa enggak sibuk pacaran gitu ya? Biasanya kan ngono ya, SMA apa ya? SMA sibuk pacaran gitu sampai lupa waktu. SMA bikin band. SMA udah punya band. Oh, punya band? Oke, terus mainnya sing digarap musiknya? Musiknya apa ya, Mas? Apa ya? Apa ya itu? Lu bandnya karo kowe Mas? Enggak, tapi kan kalau rekaman sama Mas Penot gitu. Oke. Oh. Apa ya? Masuknya apa ya itu? Bikin lagu sendiri berarti? Ambience pop ya mungkin ya. Iya. Bawain lagu apa Mas? Ambience pop kayaknya atau Waduh, kira rada riskan karo folk lah bisa dibilang folk. Oh, ya, folk. folk. slow akustikan, folk Iya. dan sebagainya ngono kayak Gitu. karakter gitu ya. Sama siapa Mbak? Bandnya sama siapa? Sama teman. Maksudnya konco SMA, konco Iya, teman SMA. Satu SMA gitu? Satu SMA. Oke, dan terus dia diperbolehin sama keluarga, orang tua gitu? Boleh. Boleh itu aku SMA itu 2000 berapa? 2015 bikinnya. 2016 bikinnya. Tapi akhirnya kandas 2022. Apanya itu? Bandnya. Oh, bandnya 2022, 7 Ya. tahun berjalan itu ya? Ya, Berarti dari SMA sampai selesai SMA pun masih band-bandan di sini? sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah masih band? Kuliah tuh Mbak? Garong, Mas. Garong. Garong. Ya. Ora pertanyaan iki kan ngono ku lho bahasa-bahasa niki ngono kae lho bahasa kuliah di mana, Mbak? Aku di UGM. Apa, Mbak? Jurusannya Manajemen Informasi Kesehatan. Oh, masuknya ke kedokteran berarti ya? Ke Matematika. vokasi, sekolah vokasi sih. Soalnya diploma. Ngono ku lho macam-macam kenal ngono ku lho Joko tiba-tiba kan. Masuknya diploma. Iya, Sampai selesai kuliah bandnya masih ada tapi habis itu bubar. bubar sekarang solo. Oke. Teman-teman yang lain masih pada musik, masih band-bandan? Enggak? Satu band itu? Kayaknya mau solo juga. Mau solo yang dulu kan dia berdua, Mm-mm. satu cowok satu cewek. Pindahin Resa gitu ya? Kayak gitu konsepnya. Ini memutuskan solo, yang cowok juga kayaknya mau solo juga sekarang. Pindahin Resa kan berarti kan biasanya mereka dekat dan bagaimanapun juga kayak atau Bandanera itu kan ada 2 orang ya toh. Iya. Nah itu Kak dulu Kiki sama- nguliknya juga Bandanera. Oh iya, sampai jadi debu dan sebagainya gitu-gitu ya. Oh, gokil. Nah sekarang solo. Tapi terus kalau gitu yang ngiringin siapa no? Atau main gitar dewe? Solo aku kebetulan kolaborasi sama beberapa musisi juga. Salah satunya Langit Sore. Udah. Mas Armanda. Ya. Udah berapa lagu ya? 5. Gitu ya. Banyak. Suka yo. Banyak. Yang gawe lagu adalah dirimu. Mas Arman. Mas Arman. Dirimu yang nyanyiin. Wih. Gokil. Kenapa milih Langit Sore? Nggak milih, dipilih. Oke, sorry. Kenapa Langit Sore milih kamu? Sorry, sombong. Aku rara bahas sampai kalau gitu kita akan lebih lost lagi sekarang ya. Nggak, jadi udah kenal tuh dari gara-gara Joner tuh loh Mas. Oh, waktu Langit Sore. Waktu Langit Sore lagi boom, Heeh. diundanglah ke salah satu gigs yang ada di Kulon Progo itu event tahunan juga. Namanya? Namanya Jonor. Oke. Jadi tiap Ramadan nih Mas. Tiap Ramadan ya. Minggu ketiga Ramadan kayaknya. Nah Udah itu tahu nggak sih Najoner ya? Durung ya, Mas. Oh ya sesuk ya.
tahun ngarep. Tahun ngarep bisa masuk iki wis liwat posone. Oke, siap. Apa ya, Mas? Request ya. Iya. Poso-poso iki biasane iki nyanyi soal lewat itu toh. Tak mangkat rono Mas, ben ono kegiatan. Oh, ono buka bersama dan traweh juga enggak? Terawihnya enggak, tapi buka bersamanya iya. iya. Oh iya, oke. Soalnya biasanya kan itu sore sampai Malam. maghrib, jeda buka-buka, lanjut lagi. Sampai Habis Sahur. terawih ya, habis terawih itu Kan langsung. sahur. Ini tak tahu terus ki so podcastnya pindah dari religi ya sini Pak. Oh, Tapi kayaknya nggak usah ya. Oke. Nah ini kalian berdua sekarang masih ada project yang lagi dibikin saat ini? Proses bikin? Untuk saat ini aku kebetulan juga satu grup sama Caca. Mm-hmm. Aku ada satu band etnik namanya Nyageng Etnik. Wih. Ini Ageng Etnik ini bawain lagu-lagunya, musiknya berarti buat musik gitu ya? musik apapun modern, tapi di aransemennya jadi etnik. kita ada gamelan, ada perkusinya juga. Jadi Spesifik ke berarti etniknya ke Jawa berarti ya? ke Jawa, Iya. lebih ke Jawa. Oke, udah berapa lama nih? Udah lumayan lama, cuman gonta-ganti formasi. Yang tetap kalian berdua? Mas Peno enggak sih. tetap dari awal. Ya nek kuwi kita nek sing penggagas mungkin ngono ya. Tapi nek nganti kowe pindah ya bubar paling ora Mas. Itu ya, terus gonta-ganti personel itu akhirnya udah berapa tahun ya itu udah. Dari 2019 aku masuk. Caca masuk 2019, sebelumnya udah berapa tahun udah. Aku lupa mulainya. Cuma kan kemarin cuma fokusnya di event-event tau kita. Ya, cuman aransemen untuk lagu-lagu untuk event aja. Kalau plan ke depan sih kayaknya mau bikin album sih ini sama etnik. Sama Nyi Ageng ya? Ah, Oh iya. Wis ngumpul materi berarti Mas? udah ada berapa sih, cuman ya masih mentahan, masih perlu ini sih. Masih perlu banyak workshop lagi. Dari kalian personil-personilnya itu ya pastinya. Iya. Masih tetap vokal sama gitar Mas? Masih. Di Nyi Ageng Etnik itu? Iya. Itu project barengannya itu ya? Kalau gamelan nggak bisa, Mas. Nyekel tok iso aku ya Mas. Oh iya. Aku ngetipung. Ngendang. Ketipung ngendang oke. Nah, Nyi Ageng Etnik itu anu Mas. Ngomongin etnik-etnik itu berarti ada apa namanya? Ngenteni. Ada apa? Tarbabnya. Semacam ada acuannya Mas. Kiblatnya apa gitu kan? Enggak sih, enggak pernah ngiblat. Jadi kebetulan kalau kita bikin aransemen juga ya udah. Inspirasi. Karena ini kalau Nyageng Etnik itu memadukan musik mungkin band-bandan sama gamelan ya Mas. Jadi sing istilahnya ngarani combo ya, band-bandan ini combo nih. Kalau combo ini udah kayak gini, terus gamelan ini gimana enaknya. Biasanya workshopnya kayak gitu. Ya. Dek pakem ini enggak sesuai pakem, kadang kayak gitu. Iya. Gini. Oke, siap. Ya ngalir aja sih Mas, kita enggak ngiblat. punya reference yang mana sama siapa itu enggak punya. Masing-masing punya referensi, masing-masing ketemu ning kono di dicampurkan di musik itu ya. Nek gawe musik etnik gitu dari popnya dulu ke etniknya atau etniknya dulu ke pop ya atau ke modern nih? Tergantung Mas, kita tuh nanti performnya untuk kebutuhan apa. Kalau misalnya ngiringin tari atau apa, kita pakemnya ke gamelan dulu. Oh, oke. Jadi bisa tergantung apa namanya konsepnya, musiknya Tergantung konsepnya. Kalau kita bawain lagu ya bandnya dulu kayak apa, baru mereka yang masuk. Tapi tetap harus bikin ini, istilahnya apa ya, tuti ya. Tuti ya. Semacam tutinya tuh harus ada yang bareng-bareng gitu harus ada. Oke. Nih, itu vokalisnya satu tok. Vokalnya satu, terus tapi kalau kadang kita Butuh membutuhkan tambahan itu kita jawel yang selo. Baik, itu berarti dirimu juga bisa Mbak Caca? Apa? Bisa apa jenenge? Ngendang. Enggak, bisa ngegulke. Nanti main pel. Kan bisa apa namanya? Tadi kan folk ya. Folk, Nek kebetulan ketika jadi etnik. Iya, Berarti kan kudu iso nyinden ngono, Mas. Nyinden bisa. Mana nih? Bisa. Serius loh, Mbak orang ya. Kalau nyinden yang benar-benar nyinden ya enggak, cuman kayak yang kemarin ada di lagunya Surga Istimewa itu kan. Rasa nyetel kuwi Mbak, coba Mas, sedikit boleh enggak? Malu. Ora ngomong. Di sini berapa, Mbak?
Nyinden, yang itu termasuk nyinden bukan Mas? Termasuk. Yang penting itu nadanya Eh, pelok aja. Oh, iya. betul. 5 Mm-mm. suku kata. Loh, 5 suku kata piye? 5 nada. nada. Kau ngapa? Boleh. Hamamayu hayu neng bawono sangkan paraneng tumati kemari paloh cinawi gitu. Nek arep tepuk tangan ya santai wae lho, ora apa lho. Teman-teman tuh kadang gitu. Ngampet di belakang. Nek keplokin kok jam 09.00 bengi nanti baru keplok bareng-bareng ngono kae. Para ditanggane tuh, Pak. Iya, malah bahaya. Kok rame-rame. Wah, ngerti ya gitu kan ya ini. Berarti ini cukup mewarnai musik di Kulon Progo Mas ya. Karena ini basicnya Mas di Kulon Progo ya, kalian berdua tuh. Kulon Progo, Mas. Ini ageng etnik ini Iya. beredar di Kulon Progo aja atau sampai mana-mana? Di Kulon Progo sih. DIY. DIY Kulon Progo ya. Sementara masih di situ aja. Oke. Ya. Perkembangan musik Kulon Progo nek menurut Mas Penot Perkembangan musik di Kulon Progo sekarang tuh nggak semajemuk dulu. Kalau dulu bisa majemuk banget ya, beberapa. dulu tuh piye Mas? Dulu itu konteksnya. Beberapa tahun, mungkin satu dekade kemarin lah ya bisa dibilang. Oke. Itu tuh lebih majemuk, jadi banyak banget komunitas-komunitas. Oh. Metal, hardcore, Reggae. popang, reggae, apapun lah di situ Dangdut. banyak banget. Kalau dangdut nanti Mas, Oh iya, nanti. sudah banyak ya. Nah itu untuk sekarang tuh sudah pada nggak aktif. Aku menyayangkannya di situ sih. Yang masih sekarang masih aktif. Reggae juga udah kurang aktif. Metal juga. Metal tapi sebelum pandemi masih bikin Metal Fest. Kulon Progo Metal Fest itu kan tiap tahun ada. Itu masih. Tapi selama pandemi ini blas nggak kelihatan. Popang tuh malah banyak sekarang. Hardcore nggak ada. Orang pop tuh sekarang larinya ke reguler. Oh iya, oke. Pasti Entah larinya di ke wedding, entah di wedding, ngamen, entah di kafe. kafe gitu ya. Oke. Udah sih gitu-gitu aja. Dangdut ya tetap di jalurnya mereka sendiri. Ya, itu tak pernah berhenti ya. Nggak pernah Dari berhenti sampai karena sekarang. dari zaman dulu udah ada penikmatnya sendiri tuh. Nek bandmu sendiri Mas? Popang Mas. Popang ini Mas ya? Popang masuknya. Beda sama pang melodi itu beda. Cak Joni yo hampir mirip sih Mas. Orang cuman sekarang jarang nyebut melodik tuh. Oh iya. Orang juga nyebutnya sekarang popang. Melodi zaman dulu waktu masih pada emo itu kayak gitu mungkin akhirnya gitu ya. Arah-arahnya di era itu sebutnya adalah melodik. Di era emo. Sekarang kan apa isi core apa dan sebagainya. Gitu-gitu tuh nyebutnya. Bergeser ke sana ya namanya ya. Mm-mm. Perkembangan musik Kulon. Nek menurutmu Mbak Ca? Ya. Dengan tadi ternyata berkurang juga ya jenis-jenis musik, jenis-jenis kantong-kantong musik yang aktif di Kulon Progo gitu Mbak Caca. Kalau aku karena anak baru ya, jadi bahkan ketika itu masih ada pun aku nggak ngerti. Maksudnya nggak ngeh kalau itu ada komunitas-komunitas. Yang jelas yang aku tahu yang sekarang udah dikumpulkan jadi satu di komunitas musisi Kulon Progo. Ada komunitas musisi Kulon Progo gitu. Ya. Itu menampung semua jenis aliran musik tadi. Semua Mas Semuanya. itu, semua. Komunitas tapi bentuknya ya. Bentuknya ya komunitas forum. Forum gitu. Berarti ada apa namanya? Ketua, wakil, bendahara, sekretaris gitu. Ada. Oh ya, terstruktur gitu berarti ya. Organisasinya gitu ya. Iya. Iya. Ketuanya Legel juga kok Mas. apa? Legelnya juga ada. Oh iya toh. Legalitasnya ada. Oke, atas namanya adalah musisi Kulon Kulon Progo. Ini nek pengurusnya dari komunitas musisi Kulon Progo siapa Mas? Iya. Ketuanya. Kita ini juga. Iya. Adalah pengurusnya. Ketuanya jenengan. Nah, Mbak Caca Dulu sih waktu pertama kali ada awalnya gitu. sih sekretaris apa sekretaris ya? ya. Oke. Nah, terus kiprah dari teman-teman musisi Kulon Progo ini. Goals yang paling tinggi saat ini ya ketika kita di Kemenparekraf. Kemenparekraf kemarin lomba apa ya cipta karya anak komunitas itu. Ya, Gil. aku kamu. Kita masuk juara harapan 2 ya Cak ya. Iya. Se-Indonesia. Se-Indonesia, itu Se-Indonesia. juara harapan kedua. Iya. Iya. Oke. Itu karya musik anak komunitas. Sing nyanyi?
Yang nyanyi, Yang nyanyi ada Bareng-bareng. 5. Lima. Ada 5 orang. 5 orang. Berarti penuangan hasil dari banyak orang kan di situ ya? Kalau bikinnya Oh, bikinnya gitu? Bikinnya sih paling kita cuman bertiga berempat. Workshop awalnya ya. Heeh. Vokalisku tuh yang sering juga bikin lagu di bandku juga kan. Itu dia bikin notasinya biasanya. Kalau di musik kulon progo dia bikin notasi. Terus partnernya dia di bandnya yang sebelumnya. Yang itu tadi? Dia spesialis bikin lirik. Oke. Lirik-lirik yang wow itu dia spesialis. Nah untuk aransemen biasanya aku. Nanti 3 orang itu yang kumpul. untuk pondasinya di situ dulu. Selebihnya baru workshop. Wow. Terus berarti itu ya otomatis langsung se-Indonesia ngerti no. Musisi Kulon Progo ternyata punya satu komunitas. Atas namanya itu komunitas musisi Kulon Progo itu ya. Iya. Juara 5, juara harapan 2. iya Hadiah ya? Wah, hadiah ya. Oh, hadiah apa sih Mas? ada Menarik berarti. Hadiahnya piro ya? Lupa ya. 15. 15 juta apa ya? Iya. Oh iya. Tahun ini kayaknya naik lagi ya. Iya. Kita yang tahun sebelumnya kemarin ya. Iya. Pertama acara itu. Oh, itu tahunan. Tahunan Ini udah akhirnya. tahun kedua akhirnya. Tahun kedua. Akhirnya dibikin tahunan. Tahun ini kok juga. Nggak bisa. Yang nggak bisa, yang udah ikut nggak bisa. Terus. Jadi kayak model Indonesian Idol, X Factor gitu loh modelnya. Jadi yang udah ya udah jadi alumni. Walaupun atas namanya komunitas musisi Kulon Progo berarti ini nggak bisa ikut ini. Nggak bisa ikut. Bisa. Kalau mau ikut pakai nama lain, musisi Wates. Pakai nama lain bisa ikut. Gitu ya. Pas barengan kita itu ada 15 besar juga masuk ya, itu yang gayam Mas. Mas. Gamelan. Nah, ini tunjuknya geser sini. Nah, karena gue ini gini gimana? Oh enggak kan ya? Oh. Di dalam jadi buta arah ya. Itu masuk juga di 15 besar itu angkatan pas kita. Oh, bareng itu ya. Ngajuin karya juga di sana ya. Iya, tapi yang untuk grand final yang acaranya di Jakarta itu cuman yang 5 besar. 5. Jadi kalian berangkat ke sana berarti Mas? Berangkat ke sana. Perform di sana langsung. Iya. Perform di sana langsung. Nah, Mas nek ngono kuwi terus selain untuk membuat karya dan sebagainya ngono dari teman-teman komunitas musisi Kulon Progo punya kegiatan lain selain bermusik? Ben-benan Mas, kita juga garap event juga dinas di Kulon Progo. Hah? Acara tahunan juga Menoreh Music Fest. Ini udah tahun keberapa, Mas? Ini udah tahun ketiga. Wah, aku urung melu Mas berarti, Mas. Oh iya, berarti tahun keempat ya Mas ya? Nek siap. Ya. Nanti tahun keempat. Kalian nembung saka saiki ya. Biasanya bulan apa sih, Mas? Biasanya tergantung. Kalau kemarin kan banyak virtual tuh Mas. Jadi banyak virtual tuh banyak yang padat tuh loh. Jadi langsung dirapel berapa hari itu loh kegiatannya. Oh, kemarin ada tapi di virtualin gitu ya. Kegiatannya kan selama ini kan virtual terus. Tapi kalau yang untuk tahun ini kan per bulan. Tahun ini per bulan jatuhnya. Ini juga kan udah agak mulai normal ya bisa dibilang ya. Udah mulai normal, jadi penonton udah bisa datang juga tapi tetap prokes juga. Itu tiap bulan. Oh, tiap bulan ada? Tiap bulan ada. Untuk dalam tahun itu ada sekitar 7 acara, 7 bulan. kali. Berarti ada 7 bulan. Tapi nanti ini stop dulu, nanti kita mulai lagi di Oktober sama November. Biasanya juga diplot-plot per ininya ya. Iya, Genrenya gitu. biasanya kita plot per genrenya. Dan itu kabeh dapat tempat tapi waton giliran gitu mungkin ya. Yang tahu yang bulan ini belum mungkin bulan depannya. Iya. Jadi sebuah program gitu berarti malah ya. Iya, karena juga tujuan daripada acara itu juga untuk ngeratani dan untuk menjadi wadah juga tentunya khususnya juga untuk musisi yang di Kulon Progo dulu. Untuk bintang tamu kita juga ambil dari luar biasanya kayak gitu. Ya biasa lah ya biar sekaligus untuk bisa itu dibanding ngono-ngono juga ngono-ngono kayak mungkin ya Mas Epe ya dengan adanya band dari luar ngono ya. Iya. Setiap bulan ada berarti Mas itu. Setiap bulan ada. Itu yang datang ke situ cuma musisi tok. Di musisi komunitas musisi Kulon Progo itu musisi tok di sini. Iya. Cuman musisi aja sih Mas. Tapi juga enggak musisi aja sih. Sewa sound, sewa rejeng itu enggak ikut? Enggak ya? Enggak. MC itu enggak ikut? Wah, ya daftar gitu. KTP Kulon Progo aku juga. Daftar lho menawa.
MC Anu. MC kan biasanya japri toh Mas. Oh, iya. Selera Mas. Tapi Rano Mas ya. Rano, cuma Nggak, musisi tak berarti ya. Cuman musisi aja. Paling Kecuali kalau urusan musisi yang kreator bisa video ada nge-MC. juga Mas. Oh iya, itu oke ya Mbak. Iso. Saya public speaking ngono tadi ya. Oke. Setiap bulan ada acara loh. Ternyata di Kulon Progo itu setiap bulan juga ada acara. Jadi bilang gitu ya, rutin Mas ya. Rutin. Tanggalnya paling gitu ya. Tanggalnya biasanya di minggu kedua sih. Mantap. Jadi nek misalnya ada teman-teman yang dolan ke Jogja, pasti tanggal-tanggal itu siapa tahu. Untuk infonya di mana Mas? Apanya? Dapat infonya dari mana Mas? Dapat infonya Kalau ada acara bulan Di IG apa? Oktober, apa berarti November ya? November. Oktober, November. Oktober bisa. Ya? Itu bisa di Instagram kita juga bisa. Di Musisi Kulon Progo. @musisi Kulon Progo. Iya. Oh ya. Nah, misalnya Arab datang dolan ke Kulon Progo cari acara gitu kan ya. Iya. Ya, ada Iya. acara di itu ya. @musisi Kulon Progo. Gokil. Kemarin Apa Mas? siapa tuh ya bintang tamu? Oh, Mas Tio Satrio terus juga kemarin main di situ. Oh. Gus Fuad, juga apa Rova Rova, juga. Terus Uncle Jing juga udah kemarin. Terus siapa lagi yang lain? Pas Popang kemarin sih ada teman-teman Avin Hill sama 20 Miles Marathon. Tuh tadi karena sesuai genre tadi ya. Sesuai genre kita. Sesuai genre ya. Jadi ngepas ke ya. Ngepas ke. Pas Ramadan kemarin juga pakainya Rova. Gus Ruf, ya, Fuad, Gus Fuad. ya. Syarat itu ya. Ya kayak gitu. Pas. Iya. Ini selo ya Mas, iso gawe program gitu. Ben-benan dan rukun ya. Rukun. Alhamdulillah rukun Mas ya. Rukun Mas. Ya gesekan sedikit biasa lah. Kita berkomunitas itu juga pasti ada gesekan-gesekan Perbedaan apa, ada perbedaan pendapat apa. Tapi kan langsung lurus semuanya kayak gitu loh. Biasanya bapak apa Mas yang marahi untuk kotaan gitu? Kadang nggak ngomong apa ya, berarti kita dalam satu komunitas kan pasti ada kepala-kepala tuh Mas. Oh. Mungkin kepalanya udah progres apa, tapi nggak bilang sama yang lain itu loh. Udah disi ikarap maksudnya kita bikin ini karya ini atau apa gitu, nggak tarensik tapi udah langsung Gas. Kita nggak usah. Kalau kadang nunggu-nunggu gitu banyak pertimbangan nggak melarang situ Mas. Kadang kayak gitu tuh. Langsung kasih wae. Engko jelasin karya kayak gitu loh. Kadang-kadang kan gitu. Tapi hasilnya tetap diterima semuanya. Terima semuanya. Ngono ya. Ya. Paling sering gitu. Ya biasalah ya Mas ya namanya ya. Berkomunitas di mana aja juga kayak gitu tuh. Oh sih biasanya gitu memang. Oh iya kegiatannya apalagi kalau apa namanya komunitas ya tadi itu makanya Iya. aku bertanya tentang sebuah struktur organisasi jenis komunitas itu terus apakah ada enggak sih apakah ada terus siapa sing mandekani manut atau enggaknya dan sebagainya ngono-ngono itu loh kalau komunitas kan Iya, Iya. harus ada Mas. bergeraknya seperti itu ya. Oke. Nah, kembali ke kiprah Caca nih, berdua nih misalnya juga. Caca, udah berapa lagu tadi, Caca? Sing buat rilis itu? Lupa ya. Minimal? Wah, minimal malah. 89 hampir 10. 8, 9, sampai 10 ini ya, dirilis. Iya, yang udah dirilis. Yang masih rencana mau dirilis ada berapa? Ada 3 untuk tahun ini. 3 tahun ini? Ya. Sing sendiri? masih. Oh, yang sendiri. Oh, yang sendiri aja. Ini kan kita ini dulu, maksudnya ngerilis yang udah direkam kemarin-kemarin nih. Oh. Nah, ini diselesain sampai Oktober. 3 itu? Ya. Itu yang jadi baru sama kita. Pangin Sore itu? Ya, Baru habis itu ngeluarin yang Dewi, Insya projectnya sendiri Cicaca gitu ya? iya. Doain aja. Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya apa nih? Doa mau makan apa doa mau tidur? Urung ono teko mak mane kok ada. Mimi ya ora ndonga. Doa mau minum berarti. Doa mau minum. Ngode asline iki. Paling jopo nek kene kamus. Ono sakle kerupuk tapi ning dadi ganggu mic. Nganu tuh apa mukbang. Bang. Mukbang malah ASMR ya. Mas, kalau kolaborasi, ngomongin tentang kolaborasi nih. Kalau Caca tadi sama Pangin Sore ya. Nek jenengan Mas. Band jenengan misalnya ngono Mas. Karena mereka featuring Sopo ya? Metallica gitu. Kita jarang featuring sih Mas. Kita paling konsep featuring itu biasanya di stage aja pas kita event. Kalau lagu ada satu pernah featuring sama
si Ika Winhel, Zidan. Itu aja sih kalau konsep-konsep manggung bareng. Sebelum pandemi terakhir kita sama PW Gaskin. Terus minggu kemarin kita di Purwokerto juga sama Stand Here Alone band Bandung itu juga. Udah sih gitu-gitu sih. Ngono-ngono ki paling. Enggak. Ono rencana Mas nek kolaborasi gawe lagu bareng misalnya apa karo Kemarin ada, kita sempet workshop juga, kita udah meeting juga sama ini. Ada band Semarang namanya Sugi Burnian. Itu. Itu juga. Ngerti ya nih, ngerti. Nonton Mas, tahu ngrungokke lagu ini Mas? Tapi musik Kalimantan juga. iya, itu vokalisnya dari Kalimantan kan. Itu kemarin juga pas diatur di Jogja kita juga udah ngobrol. Cuman kita baru Oh, di Jogja udah turnya yang di Jogja kemarin udah kan aku sempat ketemu. aku ditawari jadi openingnya. Opening tuh. Aku ditawari jadi openingnya tapi bandnya udah bubar. Oh, sing bandmu tadi. Iya. Lanjut, ya mlaku deh sebagai Caca. Enggak, kayaknya nyari lagi. Siapa Enggak ya? Mas kemarin? Hah? Siapa? Joku ya Kemarin karena mereka. langsung aja kayaknya. Enggak, Oh. aku cuman meeting aja kemarin tadi kebetulan mereka pas di Jogja terus meeting kita atur jadwal nih mau gimana mereka juga baru sibuk aku juga sibuk mereka kayaknya juga mau ada featuring dulu kayak sama Firsa apa ya. Mah bocornya aku. Ini tayangnya masih tahun ngarep Mas tenang. Oh, Terus iya. rilisnya lagunya lagi. Lagi. Kok ini tayang gisik deh. Mereka mau kolaborasi sama Firsa bocor gitu. Tapi yang bersari loh ya, nanti ya. Bisa bersari ya. Firsa Barsari itu. Bersari. Viva Babarsari ya lebih tepatnya ya. Oke. Ini beda teman-teman. Oke. Lalu kayaknya kemarin ada lagu itu Mas yang buat Sitting Jogja itu ya. Oh Iya, ya. Mas. Iya. Judulnya apa Mas? Surga Teristimewa. Surga Teristimewa. Istimewa. Itu yang bikin lagu Caca, Mas Penat. Penot. Wah, malu-malu lah kan, Mbak. Nek kita itu. Aku harus dibahas ini yo isin ya. Aku seneng lagi, Pak. Nek DC itu mah seneng aku gitu. Oh, ngono. DC terus wae. Oh, aku ki malah iki sempet nontonnya sekilas gitu ya. Dan nontonnya audionya nggak terlalu jelas, lebih ke video. Aku cacing roda visual ngono kae lho. Jadi ketika ndelok sing anu dadi galingan gitu. Itu pembuatan video klipnya ning kan atau Kulon Progo Di tadi. Kulon Di Kulon Progo. Progo itu. Lokasinya Kalau yang aku syuting di Gelagah. emang ono pirang syutingan? Maksudnya itu Itu kan beberapa tempat kan ada kayaknya ada yang di Sungai Mudal juga tapi kayaknya cuman Ada yang di atas tuh ya. Yang... ada juga Oh iya. itu dirimu di yang di di Pantai Gelagah. Pantai Gelagah ya. Kalau di yang di tempat lain kayaknya tim produksi ya. Yang Kayaknya. berangkat gas sendiri. Lagi takon karo kuwi malah Oh, gas-gasan. Mas syuting di mana aja waktu itu ya malah berarah banget ini. Nanti ngomongin lagunya nek ngono. Lagune Mas. Surga Teristimewa. Iya. Tapi juga inspiring dari Yogyakarta sendiri atau Mas? Iya, karena awalnya kan aku dihubungin Mas Sony tuh itu. Oh. Gini, Musik gini, Indonesia? Dia presentasi gini. Bikin lagu kayak gini. Kalau dengar kata Jogja kan udah pasti kan nggak bisa Istimewa. lepas dari istimewa atau Jogja itu. Betul. Nah itu yang aku tangkap di situ harus ada istimewanya. Dari istimewanya itu jadi judul lagi Mas ya. Kalau ngomongin lagu nih, Lagunya juga di liriknya ada surga teristimewa itu penggalan lirik juga kok. cerita Kalau lagunya ngomongin lebih kita mengagumi aja sih kita bersyukur juga di situ kan kita bersyukur terima kasih Tuhan kau telah melimpahkan benih cinta yang istimewa untuk alam Yogyakarta ini. oke. Lebih ke situ sih. Lebih spesifiknya ya gitu berarti mungkin ya. Enak ya. Ya ini berang suwe Mas. Cepet Cepet kayaknya deh. kayaknya cepet kok. Soalnya dari aku nanya Mas itu rai saya udah urung digawe gitu. Terus bales sih. Wes iki dadi ini memang menit aja ngono paling ya. Aku dihubungi itu di hari H apa di H-1 sih. Cah sesok rekaman ya.
Iya, aku bikin guide itu paling Sukanya gitu, dadaan. Oh, oke. bikin guide paling sejam ya, jam genjreng-genjrengan dah. Habis itu paling aransemen. Aku biasanya di aransemen itu yang agak banyak tak dengerin dulu itu loh Mas. Tiga bisa aja tuh ini. Dek iki piye ya ngene iki. Oke. Sik koyone bagian iki ra enak mending tak cut wae terus apa-apa kayak gitu. Lebih banyak anunya di aransemen. Setelah itu baru di vokalnya nanti. Kalau aransemen udah kayaknya udah oke nih. Terus baru di vokalnya nanti kayak apa ngeksplornya ini treatmentnya mau seperti apa kayak gitu. Tapi kalau untuk lagu biasanya ya cepet aja bikin notasi itu no. Baru lirik, kadang lirik itu yang sering nggak kurang sidik apa ya kayak gitu. Berarti ini cepat termasuknya bikin antara musiknya terus dari lagu nih Cepet sih Mas itu. seharian gitu. Lebih sih kalau untuk aransemen mungkin lebih. Kalau aransemennya ya, tapi kalau untuk nemuin Lirik sama notasi itu ya nggak nyampe sehari. sing terus akhirnya Mbak Iseni vokalnya itu Mbak ya. Iya. Dan kebiasaan aku sama Mas Penot tuh kalau misalkan Mas Penot bikin lagu terus kita rekaman tuh pasti pas rekaman tuh pasti ada iki enaknya tambah apa ya. Makanya yang itu bagian akhir-akhir itu ada yang bagian nyinden itu juga itu di hari rekaman. Di tengah-tengah bener-bener. Jadi sekalian ngeksplor di situ. Kebiasaan sih kayak gitu. Nemunya tuh pas rekaman. on duty-nya itu nemunya di situ biasanya. Dulu improve dadaan juga kan. Ih, dadaan banget. Dadaan. Dia tiba-tiba keluar. Dok, iki koyone kudu nyindene deh. Apa ya? Tapi muni apa kayak gitu. Muni apa? Aku terus googling toh itu maju ayo ning bawono. Ini yang tadi disindeni sama Mbak Anu. Iya. Mbak Caca. Itu. Yang ini tadi. Oke. Itu spontan. Ini dong. Itu spontannya aja. Sering Mas aku kayak gitu sama ini tuh. Ini nggak enak kayaknya. Gini kasih gini kayaknya enak. Lebih banyak eksplornya di situ aransemen sama nanti di vokalnya mau kayak apa. Ini dikasih yang agak liar yang kayak gini ya, jadi biasanya kayak gitu. Kalimatnya pun juga ketemu di situ berarti ya. Kalau ada penambahan, ucap lirik gitu juga iya di situ. Langsung di situ aja. Wow. Dan itu kudu kan maksudnya itu pun juga kudu responsing cepat untuk yang menyanyikan ya. Iya, makanya kalau udah klop ya cepet lah Mas. Gampang le itu ya. Apa Iya. jenenge saling ngerti karepe kayak gimana gitu Iya. ya. Udah tahu. Oke. Sering kok ini tak kasih lagunya kayak apa, udah datang aja dulu ke sini. Bener. Serius loh, iya serius Caca tuh. Cak nyanyi ya kayak gitu. Lagunya apa? Wes teko mangkat wae sini. Nah, Tapi wis duwe bayangan to, Mas? belum. Kadang belum. Ming mute nak bae iki ya. Suruh dengerin aja di kadang ada cuma lagu pendek tuh ada pesanan lagu pendek itu cuma 1 menit kayak gitu. Udah langsung datang aja, udah. Ya udah datang di situ dia dengerin tek gini. Liriknya kayak apa Mas? Gini. Udah, kamu latihan dulu bentar oke. Coba apa? Ya, udah coba. Udah. Piye nek ngono ki menerima. Oh iya Mas mangkat padahal kowe blank sama sekali enggak tahu kan. Nggak tahu apa-apa. Enggak kepikiran meh bikin atau dia pernah rengang-rengang pernah mungkin apa Cah aku katanya pengen bikin enggak gitu juga. Enggak. Itu biasanya dadaan kayak misalkan ada tadi tuh pesanan lagu apa gitu. Cak, iso rene ra gitu. Anu apa Mas? Butuh suaramu ki. Terus udah ke sana. Baru Kadang aku juga banyak job dadaan tuh Mas. Iya. jadi pas rekaman tuh biasanya kayak verse-nya dulu gitu. Verse-nya dulu digarap. Nanti baru aku dengerin iki bagian ref piye. Nanti baru titik gitu jadi enggak aku dengerin semuanya dulu. Kalau dengerin semuanya aku bingung. Malah buyar. Biar ya. Berarti ya sak ngono sik kuwi sing koko. Iya. Pemain ngono kayak Kayak gitu. dirampungin sih. Tapi itu juga PR juga untuk vokalis karena rasa bagaimanapun juga lagu itu rasa. Bagaimana cara dia membawakan tuh Mas. Itu juga harus dapat. Oke. Kalau nggak kulino ya mungkin rasanya nggak dapet ya Mas ya. Iya. Tapi kalau udah kulino ya rasa itu bisa dibikin kok kayak gitu loh. Kita nyanyi dengan perasaan itu bisa dibikin kok. Ini ngepaske tadi tuh ngomong ke lagu nih, mute dan sebagainya, itu juga penting Mas ya. Dirimu sing bikin aransemen ini kan itu juga penting ya. Iya. Nah itu mengkomunikasikan tiba nih, jadi kayak gini loh. Sing tak karep itu kayak gini loh, musiknya ngono kan? Itu kan juga tuh. Ada bener kayak gitu nggak sih? Ada kejadian waktu kita baru Apa? rekaman.
Jadi kan aku selalu percaya sama Mas Penot, misalkan di direct vokalku tuh pengennya gimana. Heeh. Mas Penot bayangannya vokalku tuh mau dibikin gimana. Sampai dia kayak gini loh. Yo kok bahasa tubuh ngono kuwi kan. Iya. Karena dia pengen suara yang lucu kekanak-kanakan kan. Kayak suara di sini tuh suara kekanak-kanakan kayak gitu loh, kayak Cinderella kayak gitu loh. Aku sampai directnya kayak gitu. Nah. Gitu. Harus kayak gitu directnya. Aku pengen kayak gitu nih di sini. Aku udah punya gambaran. Ini part ini kayak gini rasanya, part ini tegas, part ini kayak gitu. Dan dia mengeksekusinya dengan baik gitu loh. Makanya udah terbiasa. Karena wis klub mau juga ya. Iya. Ngono kuwi le mengkondak ngono kuwi. Iya. Sejauh ini aku rekaman yang vokal director paling top Mas Penot. Top karena ya itu tadi menjelaskan dengan bahasa yang awam. Jadi enggak apik lho ya. Iya karena aku juga nggak sekolah vokal ya. Aku juga basicnya bukan vokalis kan. Tapi aku ngerti apa yang aku sing tak karepke itu loh Mas. Aku tahu apa yang tak karep itu yang kayak gini loh. Ini di kayak opera itu loh misalnya kayak gini. Aku harus gini. Nah di situ itu belum juga sini falset, sini enggak, sini falset nih. Kadang aku kayak gitu juga. Detail sampai ke situ. Kata ini harus di falset, yang kata ini jangan. Pas ininya baru falset, yang sini langsung peralihan jangan falset kayak gitu. Itu juga nanti ngaruhnya ke rasa toh Mas. Tapi karo mlaku le ngabani ngono Mas. Iya. Kuwi ya toh. Maksudnya kan kamu Mas Penot de karep ya. Le mentransfer karepnya itu ke Mbak Caca kan kuwi juga PR ya. Nek wong Rakulino itu tadi ya. Iya, harus bisa menjelaskan sing dikarepke piye toh kayak. Ngono kuwi. Tapi selama ini Mbak Caca mengeksekusinya dengan baik kok. Ngono kuwi ya. Dia sih Mbak, kamu memahami caranya dia berbicara gitu apa sih Mbak? Apa yang harus dipahami ya lho ngono. Kulino ngomong ro kewan kan. Kamu neng omah duwe ingon-ingon apa gitu jadi agak unik sih, tapi ya itu tadi karena dia jelasinnya kayak bayangke kowe iki kayak peri-peri gitu misalkan gitu. Menurut jadi gitu, dari gitu. Iya. Oke. Terus kamu berimajinasi ya kira-kira gini. Iya. Sampai retake sampai lebih 5 kali gitu juga pernah berarti Mas? Pernah. Ya pernah. Tapi kalau sama Caca ini jarang. Okay. Aku paling 2 kali, 3 kali itu udah bungkus. Paling 2 kali, kadang sekali aja udah enak kok. Aku oke, buat opsi aja 2 kali gitu. Udah. Biasanya gitu. Udah kalau udah sesuai, ada satu lagu yang udah sesuai, dia udah apa ya, menerjemahkannya dengan baik ya sudah. Ngapain diulang-ulang lagi itu loh. Nek sing di Surgaister Istimewa ini juga sekali rampung. Berapa atau ya? 3 kali ya saya kalau yang ini ya. Berapa kali ya Cak ya? Lupa aku juga. Tapi itu cuman iya enggak ada 3 jam. Enggak ada. Kalau 2 jam paling. Dari pertama nganti rampung itu. Itu aja masih kepotong kita nyari sindennya. Iya, Sing mikir kudune dikek yo apa tapi ngono kira. Itu kan kita sambil santai-santai sih. Aku sambil ngulik-ngulik dulu tuh disini apa ya. Ketemu nih gitu tadi. Sindene mau Bawa Mayu aja ning Bawono gitu tadi tuh. Oh, ya nek klub enak ya. Kalau enggak ya kudu menemukan cara berbicara yang pas. Iya. Cara masing pas ki mau ya. Oke. Lalu Njuk, setelah ini apakah punya rencana? Karena kan kalian di Kulon Progo ya. Ngomongin Kulon Progo sebenarnya satu bagian dari Yogyakarta juga sing punya potensi banyak banget dan sebagainya. Mau memperkenalkan Kulon Progo juga ke luar gak sih? Mbak Caca, Mas Penot. Iya, Mas Penot dulu. Tentunya itu juga harapanku pribadi dan juga mungkin dari harapan dari komunitas juga ya. Dan teman-teman musisi juga yang ada di Kulon Progo itu juga ibaratnya mereka juga punya dapur masing-masing. Teman-teman di komunitas itu punya rumah tangga masing-masing, rumah tangga band lah ya bisa rumah tangga band masing-masing. Mereka juga dari show-show mereka itu juga otomatis orang kenal mereka tuh band dari Kulon Progo. Nah, mungkin dari itu yang kita dari rumah tangganya masing-masing dulu. Itu berarti juga karena mereka Kulon Progo gitu. Iya, karena mereka Kulon Progo. Berarti mainin di Kulon Progo. Iya. Right, gitu. Malah tahu mainan Kulon Progo. Kemarin habis main. Oh iya kemarin aja. Terus setelah 4 tahun apa berapa kita nggak main di Kulon Progo tuh. Enggak tahu. Baru kemarin. Iya sih ya.
Karena memang ya ngono ya. Nek Caca, Itu tadi pertanyaan apa? ya ngomongin tentang proto di Kulon Progo ngono. Iya. Jadi wis, woi Kulon Progo diperkenalkan melalui karya-karyanya Caca atau gimana gitu? Aku ada rencana mau bikin satu lagu Hah? untuk Kulon Progo, khususnya nanti ketika dirilis pas hari jadi Kulon Progo. Ya doain aja semoga Amin, amin. lancar. Kapan tuh? Terjadi Kulon Progo Oktober itu ya? Oktober. Biasanya butuh MC kok mas. Ya, kuwi. Jadi kowe aku biasanya sing anake kan suka kuwi atau Mas ya atau anake to. Ya main karena mereka ono kae tambah launching lagumu karo gampang lah. Tanggal berapa tuh? Langsung takon tanggal. Berapa lah mas? 15 Belasan kok tanggal belasan. Iya kayaknya Ya. Ya belasan. nanti sampang so 15 ya? DM aja nanti, tenang aja. Ya. Oke, kalau main Kulon Progo, kita rada santai sithik ini ngomongin tentang Kulon Progo, Mas. Di Kulon Progo kalian Nah, seneng dolan gak sih? seneng mas. Seneng. Di Kulon Progo dhewe dolannya kemana, Mas? Aku tuh lebih suka ke alam ya, Kulon Progo alam ya. Iya. Kabeh mah ngomong ke Kebanyakan. metropolitan ya ora ono ning kono ngono kuwi. Katanya ra ono Ning toh. bandara tibone, Mas. Ah, ah. Terus alam apa, Mas? Aku suka ke atas-atas sih biasanya ke air terjun atau ke sungai-sungai kayak gitu. Ono itu ya. Apa? Air terjun Mudal, Sungai Mudal. Ada. Sungai Mudal tuh ada. Heeh. Terus sing berarti sing dingin adem hutan-hutan ngono-ngono daripada ke pantai-pantainya gitu. Healing mas, kalau di Healing. atas itu kan dingin ya. Iya. Kita nyegur sungai itu. Oh. Wes lali angsuran mas. Yakin. Ini bareng mentas kelingan mana? Gitu, aduh kalah terus kan Kelingan mau. mana? Healing. Healing ya? Iya. Ngono kuwi ya. Oke, Mek kamu Cah? Kalau aku ya pasti sering karena hampir tiap minggu pasti Dolan? main sama Selong? kantor. Oh, sama kantor. Iya, Oh iya ding ya. Karena mesti marani tempat wisata ya. iya. Kemana sing kamu paling seneng? Paling seneng. Misalnya dibilang malam ini dolan yuk ke tempat sesuk kok malam ini sesuk dolan kemana? Ngono kuwi langsung kepikiran kemana? Aku sejauh ini paling suka ketika walaupun di sana nggak ada sinyal, Heeh. aku paling suka ke Gua Kiskendo dan pas di situ ada pertunjukan sendera tari Sugriwa Subali, itu paling epic menurutku di Kulon Progo. Jadi ono pertunjukannya tambah ada view-nya itu tadi Iya, Iya. yang berkolaborasi gambarnya di gunung iki. iya. Wow. Apalagi kalau pertunjukannya malam hari, wah itu bagus Oh, banget. serius? Iya. Apik loh mas. Oh ya, di Gua Kiskendo malam hari ada Pertunjukan sendera tari itu tiap hari apa? Ada nggak sih? Reguler gitu nggak sih? itu sebulan sekali pasti ada. Bulan sekali pasti ada. Tanggalnya nggak tahu sih, Kak. Belum. Tanggalnya dicek aja di IG-nya Dimpar KP. Oke, @dinparkp ya, Iya. cek aja di situ ya. Iya, Itu apik tenan ya? bagus. Berbayar. Enggak berbayar. Tapi tuh nek misalnya bengi tuh nek di kono njuk pulangnya piye? Ya pulang kan bareng-bareng. Lah iya. Oh, iya sak kantor ya. Di Kulon Progo udah banyak homestay juga lah mas sudah. Iya, Oh, iya? desa wisata kan Homestay punya, banyak. punya homestay. Mbak ke sana sekalian dijobi toh berarti. Oke, Itu tak bilangin bapak ya. Hai, siap, makasih. Mbak Caca, biar tenan lho. Ini kan ya, tadi aku udah bilang aku juga sering bolak-balik dulu tapi sering bolak-balik sana, tapi juga paling cuman kulineran selesai gitu kan ya. Nggak sampai apa namanya? Sermo paling gitu kan yang Iya. Sermo. pemandangannya oke. Danau Iya. semua ya. Danau Sermo. Iya. Yang katanya sekarang mulai ada kayak apa namanya selain skuter ada apa tenda camping dan sebagainya. Oh, Gitu. camping Iya, malah betul. lebih dulu daripada Lebih skuter-skuter. dulu mas. Oh, camping udah duluan ya? Iya. Apik tenan loh, serius. Aku pernah kemarin sekali itu. Camping, Mas? Ngecamp di Sermo ya. Apalagi kalau pas musim kemarau ya berarti ya. Kalau pas surut kan jadi kayak pulau-pulau gitu. Kebakaran kayak gitu. Lali angsuran yakin. Landang sereneh. Lali angsuran mana ya? Ya. Ya tapi memang gue kadang sing menjadi beban kok ya Mas. Iya, healing. Angsurannya ya. Healingnya ya. Tapi emang ada beberapa spot tuh Mas, ning di Sermo itu. Banyak Iya, mas, yang banyak. untuk ngecamp itu banyak. Sing Banyak lah. Sing mbok kami waktu itu. Aku kebetulan pas itu banyak rame ya mas ya, di spot-spot yang Yang corot paling ini rame. yang sing
sing mainstream tuh udah dipakai orang-orang tuh. Ya. Aku rada liaran itu tadi sama teman-teman tuh golek rada liar. Oh enggak sing apa namanya biasanya kan difasilitasi sama Iya, warganya itu. Yang itu pas itu udah penuh semua Mas tempatnya. Aku nggak dapet tempat itu toh. Oh. Tapi tetep dong ngotot udah ya wis liaran wae, udah liaran. Nggak ada toilet berarti? Nggak ada toilet, Bawa tenda sendiri, bawa tenda sendiri ya, kayak gitu. masak dan sebagainya. Bawa sendiri Mas. Oh, can wis niat yang lebih berarti. Emang udah niat. Kebanyakan dari emang bawah udah niat. Ning nek ra entuk nggon ya wis. Liaran tadi. Tapi BTW kalau ngomongin ini adalah misalnya ini udah 9 ya, ada 9 rubik. Ini rubik yang ke-9 ini baru pertama kali saya dengar corot ini, Mas. BTW Mas ada corot ini. Ngono ya kalimat iki ya, bener sing. Di Basa Kulon Progo. Bahasa Kulon Progo. Ana sih bahasa khas Kulon Progo ini, logat atau dialek khas Kulon Progo. Enggak ada sih Mas. Ya gini. Ya gini ya. Ora tahu ya Mas. Ya gini kayaknya nggak ada, di Gini nggak ada ya? kota nggak ada, Sleman Iya, jarang. ya gini Nggak ada ya? berarti. Ya gini itu ya paling gitu-gitu. Ya gini. Gokil ya, ternyata ada gitu ya. Nice lah. Nah, karena Mas Penat sama Mbak Caca ini juga udah fokus ke misal surga teristimewa tadi, udah ngerilis itu juga. Mbak Ranggal apa Mbak? Di Mimi enggak apa lah Mbak? Iya. Itu, Mas, perasaannya sudah ikut andil dalam promo pariwisata DIY ya lebih umumnya ya? Kalau aku sebenarnya malah nggak nyangka sih Mas ketika bisa andil di situ tuh nggak nyangka itu loh. Karena bisa juga mendapat percayaan juga dari teman-teman Jogja. Soyo alun ki soal lirik sih lem ngomong. Terus seru Mas. Iya, nggak nyangka Ah. dikasih kepercayaan untuk sama teman-teman Jogja untuk ikut andil dalam album ya Mas ya. Album Mas, Iya. kompilasi. Album kompilasi untuk promo wisata. Promo wisata ya bener ya Mas? Promo wisata bener Mas? Promo wisata Jogja itu juga. Mungkin ini serius aku Mas. Iya, ora apa-apa Mas. Iya Mas. Kemudian nangis iki ono tisu bareng Mas. Oh iya. Terharu aku kan ngene iki angkat tisu. Terharu. Itu. Enggak terharu aku malah awalnya ini serius nih. Iya serius. Oh. Ya udah dari situ berarti ini harus apa ya? Tenanan karena aku juga berkaya untuk Jogja. Untuk kebanggaanku sendiri itu loh, untuk Jogja itu loh harus tenanan kayak gitu loh. Nah, di situ aku harus tenanan itu tadi Mas. Saya harus tenanan. Tenanane pasal gawe ini ora nganti sak jam. Nanti 3 jam kampung. Iya, tapi kadang itu tuh juga sebenarnya kok Mas. Mudi ya, orang seniman Betul. itu kan mudi ya. Betul. Nek pas lagi lancar harus delete Lagi lancar sedelit, pas orangnya mbok digenjrengi rong dino ae ra ketemu. Ngopi sih apa ora ketemu Mas. Kadang kayak gitu. Pernah juga itu. Jadi kita masuk ngono Mas. Oh, iki lancar karena ngesul tenan, enak tenan, ya wis lancar-lancar kayak gitu ya. Nah, karena udah aku bayanginnya tuh Jogja. Ya, aku wong Jogja itu loh. Aku wong Jogja. Biar Kulon Progo Jogja. Nah, di situ tuh ada apa ya? Ada prestis tersendiri tuh buatku Mas. Itu sih. Nek dirimu Cah? Kalau aku selalu senang ketika diajak Mas Penot untuk berkarya, apalagi tentang itu tadi Kulon Progo dan sekarang DIY gitu. Apalagi dengan treatmentnya Mas Penot yang kamu bayangin misalkan itu sebuah ungkapan rasa syukur kita bisa tinggal di Jogja kayak gitu. Dan di kalimat ini sih yang aku seneng tuh berhati nyaman gitu. Ada di lagunya itu? Iya ada. Oke. Kan apa ya, kalau aku melihat sekarang kan banyak orang sing itu kan, wah Jogja wis ra berhati nyaman gitu. Nah, itu jadi kayak PR sendiri buat aku gimana caranya lagu ini tuh bisa membangkitkan rasa berhati nyamannya orang Jogja. Jadi kita bisa mengembalikan Jogja berhati nyaman itu sendiri. Oke. Sejeru itu ternyata ya lagunya. Mulai dari persiapannya sampai salah satunya juga konten di dalamnya ya. Iya. Iya Mas. Karena menurutku lagu tuh apa ya, sebuah prasasti ya Mas ya. Ibaratnya itu sakral ya. Harus biarpun bikinnya ibaratnya kita cepet karena waktu moodnya lagu bagus kan
di situ tuh harus terbersit apa, nilai moral apa atau nilai-nilai sesuatu. Itu tuh harus ada di situ itu. Iya Mas, akhirnya ya harapannya nanti kan bisa jadi semacam anthem ya buat pariwisata Jogja ya, lagu-lagu kalian, beberapa band teman lain yang rilis di situ juga jadi satu ya Mas ya, ini gitu ya. Iya. Untuk Yogyakarta. Untuk Jakarta. Nah, misalnya dikasih kesempatan buat bikin lagu lagi gitu. Kira-kira kamu akan ngangkat sisi apanya Mas? Untuk Jogja lagi. Untuk Jogja lagi. Dadaan ke improvisasi juga gitu. Tergantung nanti Mas. Spontan. Kenapa, Mas? Dinas mana nanti? Dinas pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemarin saya sudah alam ya, lo aku lebih ke bersyukur kalau ada kesempatan lagi mungkin keajakan sih Mas, keajakan karena lebih ke mengajaknya ya Buat? untuk datang ke Jogja. Oke. Ngono ki? Iya. Mungkin dari sisi itunya sih. Ya belum terpikir lagi harus workshop ya Mas. Iya sih ya, ketemu apa. Tapi itu menarik Mas aja nih ajakan untuk datang ke Jogja itu juga ya? Iya, itu harus. Atau mungkin dari sisi Budayanya. nilai budayanya juga nanti ya. Tergantung nanti workshopnya kayak apa, terus tujuan daripada lagu ini tuh apa sih kayak gitu loh. Oh. Goalnya ini tuh apa kayak gitu loh. Bisa spesifik itu bahkan ya? Iya, harus spesifik tuh Mas. Nah, kamu misalnya pertanyaannya sama, misalnya kamu disuruh bikin lagu kan kita. Untuk Jogja, habis ini satu lagu ini misalnya kayak yang mau kamu bikin apa setelah ini? Lebih ke ini mungkin ya, apa yang istimewa di Jogja misalkan. Yang ada di Jogja yang nggak ada di tempat-tempat lain. Ya. Misal orang-orang yang ramah, mungkin budayanya, terus di sini kan kita berbeda ya, ada maksudnya kalau di tempat lain mungkin ada gubernurnya dipilih, kalau di sini kan kita ada keraton gitu. Nah mungkin lebih ke situnya sih. Apa sih yang istimewa? Gitu. Yang bikin beda, yang unik dari beda. Jogja. Iya. Itu yang akan dieksplor, diangkat ya sama Caca ya. Betul. Oke. Nah besok bikin ya, besok ya, ngerti ya. Besok sore dikumpulkan. PR berarti kan? Yaan gitu, galan gitu. Oke, baik. Harapannya nih tentang Jogja, kita pengen denger nih harapannya tentang Jogja. Jogja nih daerah istimewa Yogyakarta, secara umum berarti kan. Secara umum. Caca ya. Semoga lekas pulih pariwisatanya. Iya ya, amin. Macet loh, Ca. Kemarin kalau lewat Malioboro wis macet loh, Ca. Ya, ini kayaknya luar lagi musim libur ya. Juli, Agustus, September ini jadi turis asing udah masuk banyak. Ya, pengen ngelihat Jogja yang dulu sebelum Covid sih. Rame meneh, lupa meneh, ben-benan meneh. Nah, itu. Los, santai, ngono kae Mas yo. Ranggo apa wedi-wedi ngopo-ngopo ngumpul-ngumpul gitu ya. Iya. Iya, betul. Nek Mas, kenapa? Itu tadi Mas, aku tetaplah berhati nyaman itu sih. Harus dan tetap berhati nyaman. Harus tetap berhati nyaman. Biar orang-orang datang ke sini juga tenang tuh. Orang datang ke sini mau liburan, mau wisata itu, mau healing kan refresh. Nah, Tapi saat ini jadi timbul pertanyaan loh, emang menurutmu Jogja berkurang Mas kenyamanannya Mas? kalau untuk pulang malam tuh kayaknya Terus gimana sekuangan nih Mas, Mas? iya toh, kalau waduh jam 11 ya itu udah. Kalau dulu kan zaman kuliah di Jogja teman-teman ora masalah. Tapi kalau akhir-akhir ini kan rada. Apalagi perempuan ya, kalau perempuan juga. Mungkin itu yang namanya diciptakan adanya Oyo dan Redor gitu. Aduh. Kan terus njok mulih lho. Ben ramul. Ora bengi-bengi malahan. Oh iya. Esok sisan. Wow. Lah kalau nginep kan pulangnya jadi pagi sih ya. Aman toh, waktu aman dari. Bener. Dan kalau ngomongin itu kan pariwisata namanya length of stay itu tadi itu. Iya. Bulan ke Jogja ya lama lah di Jogja gitu. Banyak penginapan. Dan penginapan juga salah satu aspek pariwisata. Iya, betul. Makna kuwi. Yang menunjang wong akhirnya betah di Iya, sini. benar. Nek betah di sini berarti kan jajan di sana tambah lagi. Biasanya cuma jajan sehari, jadi jajan 2 hari di tempat itu. Jadi lebih betul. banyak lagi gitu ya. Gitu mungkin ya. Oke, boleh. Oh. Oke, masih ada satu Mas, apa pertanyaannya Mas? Iya. Kalau ngomongin Mbak Ca. Iya. Kalau ngomongin kenyamanan Jogja.
Masih nyaman nggak sih? Wes. Kalau masih Tapi, ya itu tadi kalau pulang malam agak mikir. oh itu tadi jangan pulang malam, pulang pagi aja. Enggak, tapi emang agak mikir, bukan walaupun cuman dari Malioboro misal mau pulang ke daerah Pada mana. taman gitu tadi. Nah, itu tetap mikir. Bagi Padahal kan kayak kita jam berapa ya? Jam 10 ke atas kita di 0 km itu kan asik ya. Harusnya kalau dulu gitu ya. Iya. Nongkrong, rokokan, mbak konco ngobrol, ngono kayak jajan kopi, ngono gitu. Kalau sekarang? Sekarang ya agak merinding. Pulangnya nanti, Mas. Pulangnya itu ya. Pulangnya ya. Iya toh. Iya sih, walaupun yang kita lakukan aja nih apik-apik wae ya, positif wae ya. Iya. Kalau nyaman masih nyaman. Kalau aku paling macet sih, Mas. Iya, Macetnya. Masuk keluar program macet sih, Mas? Enggak di Jogja. Jogja Jogjanya kota. ya. Kan katanya ngomong tentang Jogja. Oh, benar. Macetnya sih. Di mana-mana tuh kayaknya sekarang udah macet. Resiko. Marak kayak seneng tinggal di Kulon Progo ya? Di Kulon Progo masih sepi tuh, Mas. Orang rasanya macet ya. Masih nyaman untuk tinggal hunian. Iya, masih. Tuku lemah kono wae. Wah, iki. Aku juragan lemah soalnya. Lah, gak keluar mek. Maklar. Nek ora kuwi ya kowe duko mungkin ngono to. Bisa tetap gores iki. Ngono kuwi. Kalau tinggal di ini nih kalau orang-orang jalan-jalan ke Kulon Progo ngono kan terus tadi kan mungkin halusina misalnya camping gitu ya. Nginep-nginep lucu di sekitaran Danau Sermo ya kan. Iya, udah banyak. Ngomongin makanan kuliner ngono-ngono sing khas Kulon Progo dhewe gitu ada yang kalian akan memperkenalkan sama yang nonton misalnya gitu. Ayo, Cak. Oh. Apa, Cak? Jenenge, Cak? Kamu suka makan apa, Cak? Makanan apa yang khas? Yang kalau khas kan yang kita tahu biasanya kan kayak geblek, growol. Ya. Tapi ada satu lagi, Mas. Apa itu? Itu, Dawet sambal. Dawet sambal. Oh iya. Itu mungkin yang orang-orang Belum pernah masih belum kenal. Apa ini? Dawet sambal. Dawet sambal. Wow, dawet sambal. Dawet tahu kan? Dawet. Tahu ada cendolnya, ono santannya, ono dan sebagainya ngono Oke, kan. siap. Oh. Ada sambalnya. Ada sambalnya. Tenanan ki. Tenang. Itu di atas, di mana, Cak? Daerah mana ya? Kiskendo Munggah itu kan? Iya, Itu di dekat Kiskendo lah, gue Kiskenda, dekat-dekat situ. Nanti naik lagi dikit. Mas iki konsepnya dawet ki seger lho, Mas. Enak ngono, maksudnya lebih ke manis ya ngomong es itu. Wah ya. Iya. Itu buat dessert, buat makanan penutup biasanya kan manis Iya. dan sebagainya. Lah kok ono sambel iki, Juk? Nah, itu. Nah itu, ya dicoba tuh, Mas. Itu Mbak, biar penasaran. Biar datang ke Kulon Aku ora Progo. cerita piye ning silahkan. Sendiri. buat, Apa sih? buat bayangke tapi sambelnya adalah sambel bawang atau sambel terasi atau sambel kecap atau sambel Sambal apa ya itu, Cak ya? Aku juga nggak tahu. sambel lilar mungkin ya. Apa ya? Sambal enggak sambal lotis apa ya? Sambal apa ya itu ya? Sambel lutis. Bukan sambal tomat kayaknya tapi sambel lah. Ya Aku sambal. ngarani sambal apa ya itu ya? Yang jelas Itu sambal pedes diulik aja. lah. Di sini ada kontennya yang ini enggak? Jalan-jalan kuliner enggak? Belum ya, itu diulik tuh, aja tuh diulik dawet tuh. sambal. Iya. Pedas, ada Pedas. pedasnya ya, pedas. Ada levelnya gitu gak? Kan levelnya 1 pedes, 5 pedes banget kan kayak. Enggak ada levelnya. Ya paling sidik wae sambelnya gitu. Bisa. Itu makanya cocoknya sama apa? Minumnya cocoknya sama apa? Sama padu sama apa mungkin ya? Pedes, wah malah pedes, wah kowe iki ngono malah. Atau Aku Apa ya minumnya? berapa kali? 2 kali, aku juga baru 2 kali sih, Mas. Karena dari tempatku lumayan jauh ke sana tuh. Mau Jauh untuk sana. ngakses ke situnya itu lumayan jauh dari tempatku. tapi pernah ngicipi, Mas? Udah 2 kali. Wis tau ngicipi, Cah? Belum. Dawet sambal itu. Belum pernah. Kenapa enggak suka sambal, enggak suka pedes? Enggak, belum nemu momen ketika mau ke sana gitu. Terus misalkan ada kunjungan dari kantor pun jarang ada itu. Oh, Ada dawet sambal. dawet sambal ya di Buagis Indo daerah-daerah situ. Dekat situ, dekat Gua Kiskenda. Main lah ke Kulon Progo. Main tapi juga kan ya saya ketemu dawet ono sambel iki Nah, cukup unik ya. Mm-mm. Kalau minta nggak pakai sambal. dawet. Nggak pakai sambal tok. Sambel tok. Nggak pakai sambel ya bisa, Mas. Mm-mm. Mending bare Iya. padu tuh. Mau anak kuwi. Caklut bakule. Aku tetep dawet sambel merah nggak sambel. Mulai. Sak mangkok bro.
Berapa ya? Lupa ya aku. Berapa ya, Cak ya? 5.000 berapa ya? Mungkin sekitar segitu Sekitar ya. segitu kayaknya, Mas. Paling ya. Heeh. Wes dijamin bingung karo rasanya. Dijamin, kalau yang penasaran, untuk teman-teman pemirsa yang penasaran silahkan datang untuk mencoba dawet sambel. Dawet sambel aku udah kebayang ya, Mas. Ini baru termasuknya ya gitu. Iya. Kalau selain kuliner, saya kan dawet sambel itu unik, belum pernah tereksplor ya. Iya. Enak tempat wisata ada nggak sih yang belum tereksplor menurut kalian? Atau kalian pernah jalan-jalan menemukan, wih, dulu itu pernah ada yang itu loh, kebun tebu yang arah ketika dari mana itu? Kopi-kopinan itu. Kan dulu sempat ada itu kan, Iya. dulu yang waktu masih bunganya tinggi-tinggi kan bagus ya. Iya. Bagus itu. Itu kan tidak dipersiapkan, tapi memang kebunnya warga, dari api, Iya. foto-foto hidden gem. Iya. Nah yang sekarang ada nggak sih? Masih ada nggak sih hidden gem menurut kalian? Aku belum. Hidden Gem tuh itu nggak sih? Kebun bunga matahari di Glagah itu juga Ada ya? ada, tapi musiman. Iya kalau kebun bunga matahari musim. Ya, Tapi ada itu. ada. Arahnya ke? Pantai Glagah itu di belakang Plaza Kuliner. Sekarang ada Plaza Kulinernya. Udah Pak, itu juga ada dapat sambal. Nah, Enggak kalau di situ. Kalau di situ ya kuliner iya seafood. iya sih. Laut toh. Enggak ada dapat sambal ya? Lu takon iki mau. Munggah Mas naik. Pokoknya kalau mau nyari dawet sambel silakan naik ke perbukitan Menoreh lah intinya ya. Iya. Gunungan Menoreh lah. Nah, itu kebunnya sendiri. Maksudnya kebun orang itu memang ditanami khusus untuk bunga matahari atau something, atau kamu tahu lewat wae ngono? Pernah ke sana, Cah? Pernah tapi pas nggak ada bunyinya. Persen kayaknya ya, atau kelompok anu ya. Tapi mungkin sekarang udah dikelola sama Udah Pok dikelola Darwisnya sama Pok mungkin. Darwis Mas sekarang kayaknya. Di set ada terus kayak semacam jembatannya atau apa gitu nggak sih? Dari bambu gitu. Ada Kayaknya. Kayak di area Bantul gitu kan? ada kayak gitu. Oh no ya, memang dibikin jadi tempat wisata. Iya, akhirnya. Tadinya hidden game terus ya itu tadi. Yang menarik ya. Nek sing alam-alam, sing tidak terbentuk dan. Oke, berarti misalnya ngomongin adalah kalau kalian healing, nek mana ning gitu mau Mas? Selain di situ kan Mas. Alam-alam wis tanam oke. Ngopi ning ndi apa ngopo-opo, tetek ning ndi sangu. Puncak Widosari sih sekarang yang Widosari ya. iya, Apa itu isinya? puncak. Mana yang jelasinnya kayak kita kalau dari agak bawahnya dikit tuh ada kayak tebingnya gitu. Puncak terus kita naik ke atas tebingnya. Bisa. Trekking. Bisa. Oh. Oh, pernah. Pernah. Serius? Iya. Sampai atas tebingnya itu? Oh ya nggak sampai atas. Kenapa soalnya? Emang jauh tinggi atau? Iya jauh. Terus sampai? Sampai bawahnya persis kan ada ini apa namanya peternakan ini loh kambing ya peternakan kambing. Ya rasa karung lirik. Tenang sama kambing. Ya. Peternakan kambing. Ya. Iya di situ. Itu naik situ, atas itu. Itu kelihatan banget dari situ bagus banget. View-nya apa kalau di bawah sawahnya itu atau apa sih itu? Itu kan di gunung, di atas gunung ada iya. tebing gitu. Lanjut lihat ke Puncaknya. bawahnya. View-nya adalah pemandangannya. Oh bawahnya? Oh, apa? Ya gitu ya Sampai Jogja Persawahan. kelihatan. sampai iya Oh ya? Jogja kelihatan. Di Gunung Gajah itu juga ya. Aku kalau suka ke Gunung Gajah itu atasnya Sermo. Kalau Sermo naik lagi. Cuma naik lagi. Sekarang Karena yang Gunung baru Gajah tuh ngopi di situ, wah healing tadi. yang Ada baru tuh warung. Ada warung kopinya. Tumpeng Ayu itu ada baru. Ada baru juga. Di mana? Yang itu loh kayak di luar negeri pakai apa sih? Yang Paralayang? Ini. bukan kayak eskalator tapi isinya banyak orang itu loh mas. Kayak di mana itu? Ya, betul kayak Mas. Bener gue. Kereta gantung. Nah, kan ya. Iya, Bener Mas. itu Kereta benar. gantung itu ya. Yang terus dinaiki orang dia akan yang membawa kita ke atasnya gitu. Iya, Tumpeng Ayu namanya. iya ya. namanya Tumpeng Ayu. Pernah ke Tumpeng Menoreh belum? Belum pernah. Aku belum pernah. Belum, tapi tahu. 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 Oh, ya aku juga belum pernah. Tuh soalnya. Aku tuh naik itu cuman mentok sampai ke kebun teh itu apa namanya? Linggo. Ngelinggo. Ya. Ngelinggo itu. Sampai sana itu juga oke loh sebenarnya. Ke Bukit Ngisisnya pernah aku. Bukit Ngisis itu mana ya?
Bukit Ngisis apa ya? Atasnya, Sebelah anu iki. Bukit Ngisis. Yang ada warungnya, warung kopinya. Sini apa? Sini kebun teh, terus sebelah kirinya itu apa tuh? Bukit apa tuh tuh? Apa namanya? Yang pertemuan tiga anu itu loh. Tiga Oh. kabupaten itu loh. Ya, Iya, ya, ya, ya. Ya itu Iya, itu tumpeng tuh, menoreh. Anton yang ngelola. Itu tumpeng menoreh. Tumpeng menoreh kan masih ke sana lagi. betul, kemudian masih ke sana lagi benar. Yang Oh. dikit ada spot buat bisa tenda-tenda juga kok di situ. Berarti kan masih naik lagi ya kebun teh itu naik lagi itu toh. Mm-mm. Oh, itu Mas. Terus waktu buka mana terus nanti agak jalan ke sana terus itu. Iya, itu. Oh, itu spotnya bisa lihat Purworejo, Magelang sama Kulon Progo. Oh iya Mas ya. Mm-mm, itu. Pernah ke situ sih. Dulu pas belum ada tumpeng menoreh tapi Betul. Aku pas juga. zaman dulu. Tapi nanti itu habis itu nginepnya di bawah. Karena di situ udah nggak ada homestay. Ada homestay. Ada kalau sekarang di Kalau sekarang udah Linggo. banyak, Mas. Oh iya. Sekarang Di banyak Linggo banyak. banget desa wisata yang dia punya homestay. Homestay. Dan mereka juga ada paket wisatanya juga. Paket wisatanya adalah ke Numpak Iya. jeep barang. Nah, ya. Tempat-tempat Terus wisata bisa. terdekat homestay-nya itu. Di desa itu, di desa wisatanya itu. info A1 dari warga Kulon Progo nah ini. Saya belum pernah nih, menarik kayaknya. Iya, Iya, coba. Banyak banget pilihannya. Mulai dari gunung sampai pantai ada desa wisata. Oke. Komplain jerit-jerit ta nek. Heeh. Progo iki ana pantai duwe, gunung duwe ta. Iya. Arep trekking sangel banget yo ono ngono ya. Sing dalan gampang banget ning pantai ku ya iso. Berarti mulai dari seafood nganti dawet. Dan sambel mah. Wah. Iki aku sing tekan konsep dawet sambel gitu. Ayo yang penasaran silahkan. Iya. Ajak teman-temannya Kulon Progo nyobain dawet sambel. Dawet sambel. Oke. Menarik ini. Terakhir kita closing dengan dawet sambel nih kayaknya ya. Dan jadi penasaran. Kudune es dawet kalau es dawet yang biasanya kita lihat kan kayak di daerah Prambanan. Kan ada tuh ya, Iya. sebelum kita masuk ke Jogja setelah Prambanan Iya, kan ada iya, dawet ada. ya kan. Kan ada sambel saiki. Rasanya kalau ngopo coba wae gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih sudah berkunjung di Rubik. Sama-sama Mas. Terima kasih Yudi. sudah Mas diundang Pinot. ke sini. Sama-sama Mas Yudi. Senang banget sudah bertemu pada berkumpul di sini. Mas mulai foto karo sing ngadeg ini Mas ya. Mas ya. Pasti saya direkam ya. Belum tak closing tapi. Ya enggak apa-apa ini di Rubik gitu. Semoga besok kita bisa ketemu lagi ngobrol yang lain lagi. Amin. Siap, amin. Semoga rencananya udah rilis kemarin kok ya. Apa? Sing Surga Tristima udah Ya, rilis ya. rilis. Sudah rilis pertama malah. Udah rilis ini jadi pertama yang Ya. dirilis ya. Semoga bisa menjadi soundtrack untuk teman-teman di Yogyakarta. Bisa lah, pastilah. Memang diset untuk menjadi itu. Terus berkarya Mas Penot ya, Mbak Siap. Caca. Selamat Insya Allah. untuk rencana-rencananya sama Langit Sore dan proyeknya sendiri. Ya, Semoga lancar sampai ke hari H amin. pernikahannya. Amin. Sampai situ ya. Tekan kono ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kalau butuh Aminin. MC, aku siap. Tetap mengerti. Matur nuwun sekali. Iya. Thank you, Mbak. Terima kasih. Thank you, Mas. Sama-sama. Oke, Rubik yang kali ini sudah mengulas tentang Kulon Progo dan sekitarnya langsung dari A1 warga Kulon Progonya. Sampai ketemu lagi di Rubik berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.